Yo guys, tadi adalah hasil pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Filipina di Piala AFF 2025 untuk usia 23 tahun. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri, gol bunuh diri babak pertama dan serangan yang cukup masif di babak kedua dengan masuknya Jan Schreven. Penasaran hasil dan ulasannya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Kick-off babak pertama Timnas Indonesia U23 vs Filipina di Piala AFF U23 2025 pun resmi dilakukan. Begitu peluit tanda dimulainya pertandingan ditiup oleh wasit, suasana langsung memanas, baik di dalam lapangan maupun di luar. Para supporter merah putih tak henti-hentinya meneriakan chant dukungan, mengobarkan semangat juang para pemain muda Indonesia yang penuh ambisi dan energi. Baru memasuki menit keempat, tensi pertandingan langsung meningkat drastis. Dalam sebuah upaya untuk membangun serangan cepat dari sisi kiri, Doni Tripamungkas, bek sayap kiri andalan Timnas Indonesia U23 yang dikenal dengan kecepatan dan ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1, mengalami pelanggaran keras. Jaime Rosquillo, pemain belakang Filipina yang tampaknya kesulitan mengimbangi kelincahan Doni, menjatuhkannya secara kasar. Pelanggaran itu sontak membuat wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut. Sorakan dan siulan menggema dari tribun penonton, mengiringi keputusan wasit yang dirasa sangat tepat oleh pendukung tuan rumah. Di fase awal babak pertama ini, terlihat jelas bahwa kedua tim mencoba menampilkan permainan yang penuh intensitas tinggi. Baik Indonesia maupun Filipina sama-sama memperagakan strategi pressing ketat sejak dari lini depan, memaksa para pemain untuk terus bergerak tanpa henti. Pola permainan ini membuat jalannya pertandingan berlangsung dalam tempo cepat dan penuh tekanan. Menit ke-8 menjadi momen emas pertama bagi skuad Garuda Muda. Raihan Hanan, pemain yang dikenal dengan kelincahan dan insting menyerangnya, melakukan aksi penetrasi ke jantung pertahanan Filipina. Ia melepaskan tembakan keras langsung ke arah gawang yang dikawal Nicolas Guimaraes. Namun sayangnya, bola masih dapat ditepis dengan reaksi sigap oleh sang penjaga gawang. Sebuah peluang yang cukup menjanjikan, namun belum cukup untuk mengubah kedudukan. Tak butuh waktu lama, ancaman kembali dilancarkan oleh tim Merah Putih. 2 menit berselang atau tepatnya pada menit ke-10, duo lini depan Indonesia, Hoki Caraka dan Raihan Hanan, kembali menciptakan momen menegangkan di depan gawang Filipina. Hoki berhasil menusuk masuk ke kotak penalti dan memberikan umpan kepada Raihan yang langsung mengeksekusi tembakan, namun penyelesaian akhir belum maksimal. Bola kembali gagal bersarang di gawang. Serangan demi serangan terus dibangun secara kolektif oleh Timnas Indonesia U23. Pada menit ke-12, giliran Arkan Fikri yang mencoba peruntungan. Pemain tengah bertalenta ini melepaskan sepakan melengkung dari luar kotak penalti, sebuah upaya ciamik yang nyaris membuat kiper Filipina kebobolan. Namun sayang, bola masih melambung tipis di atas mistar. Salah satu hal yang mencuri perhatian dari penampilan Garuda Muda adalah permainan kombinasi 1-2 sentuhan cepat yang diperagakan dengan baik. Skema serangan pendek yang rapi dan terstruktur membuat lini belakang Filipina kelabakan. Pertahanan mereka dipaksa bekerja keras untuk menutup celah demi celah dari serangan variatif yang datang dari berbagai sisi, baik sayap kiri, kanan maupun tengah. Namun, meski permainan apik terus ditampilkan, Timnas Indonesia U23 belum juga berhasil memecah kebuntuan. Hingga akhirnya, sebuah momen keberuntungan sekaligus hasil dari tekanan intens tercipta pada menit ke-23. Garuda Muda akhirnya unggul 1-0 dan ironisnya, gol ini tercipta bukan dari kaki pemain Indonesia, melainkan melalui gol bunuh diri pemain lawan, Jaime Rosquillo. Kronologi gol ini bermula dari situasi bola mati, tepatnya lemparan jarak jauh khas Robby Darwish yang diarahkan langsung ke kotak penalti Filipina. Lemparan tersebut yang dikenal sebagai senjata rahasia Indonesia karena jangkauan dan akurasinya menciptakan kekacauan di lini belakang Filipina.
Jaime Rosquillo yang berniat menghalau bola justru melakukan antisipasi yang keliru. Bola mengenai bagian dalam mistar dan memantul ke dalam gawang sendiri. Sontak, para pemain Indonesia merayakan gol tersebut dengan antusias, sementara para pemain Filipina tampak frustrasi. Usai unggul 1 gol, Indonesia semakin meningkatkan intensitas penguasaan bola. Mereka tak memberikan banyak ruang bagi Filipina untuk mengembangkan permainan. Dominasi lini tengah yang dikomandoi oleh Arkan Fikri dan rekan-rekannya menjadi kunci dalam menjaga ritme permainan agar tetap berada di bawah kendali Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 tidak mengendurkan serangan meskipun telah unggul. Strategi ofensif terus dipertahankan. Setiap penguasaan bola diubah menjadi peluang. Robbie Darwis yang tampaknya menjadi salah satu pemain kunci dalam laga ini kembali melakukan lemparan jauh ke kotak penalti Filipina pada menit-menit berikutnya. Lemparan ini lagi-lagi membuat lini belakang Filipina dalam keadaan panik. Koordinasi mereka terlihat goyah dan hanya karena kurangnya penyelesaian akhir dari pemain Indonesia, skor tidak bertambah. Meski Filipina mencoba bangkit dengan beberapa serangan balik, solidnya lini pertahanan Indonesia, terutama melalui penampilan disiplin dari Rizky Ridho dan Bagas Kava, membuat Filipina kesulitan menciptakan peluang berarti. Koordinasi lini belakang dan pressing ketat dari para gelandang bertahan membuat ruang gerak pemain Filipina sangat terbatas. Secara keseluruhan, babak pertama menunjukkan dominasi total dari Timnas Indonesia U23. Mereka tidak hanya unggul dalam skor, tetapi juga dalam penguasaan bola, jumlah peluang serta intensitas serangan. Penampilan penuh semangat dan determinasi tinggi dari para pemain muda ini memperlihatkan masa depan yang cerah bagi sepak bola Indonesia, terutama jika performa seperti ini bisa dijaga secara konsisten. Supporter yang memadati stadion terus memberikan dukungan tak henti-henti, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu-lagu semangat nasional. Suasana di Stadion GBK menjadi lautan semangat dan harapan. Gol bunuh diri yang membawa Indonesia unggul seolah menjadi simbol bahwa tekanan konstan dan kerja keras selalu membuka peluang, bahkan dari kesalahan lawan. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan sementara 1-0 untuk Indonesia, sebuah hasil yang pantas mengingat dominasi yang diperlihatkan Garuda Muda selama 45 menit pertandingan. Namun, pertandingan belum usai, masih ada 45 menit di babak kedua, dan Filipina tentu tidak akan menyerah begitu saja. Tapi, jika Garuda Muda mampu mempertahankan ritme dan ketajaman mereka, bukan tidak mungkin mereka akan menambah pundi-pundi gol dan menyegal kemenangan dengan lebih meyakinkan. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Filipina U23 di Stadion Gelora Bung Karno memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai performa, kekuatan, dan kelemahan skuad Garuda Muda saat ini. Dari babak pertama yang berlangsung sengit, banyak hal positif